Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Teguh di sini. Di sini saya ingin berbagi materi tentang mata pelajaran informatika kelas 10 dalam elemen literasi digital. Saya Teguh Prianto SPDT dari SMK Negeri 2 Karanganyar. Materi dalam pertemuan kali ini, topik atau judul adalah analisis berita hoax. Sasarannya adalah kelas 10 SMK, kemudian untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menjelaskan penyebab munculnya berita hoax, yang kedua, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri berita hoax, dan tiga, siswa mampu mengatasi berita hoax, dan yang keempat, siswa mampu memberikan contoh-contoh berita hoax. Berita tersampaikan dengan sangat cepat sehingga setiap orang dengan mudah mendapatkan sebuah berita, sedangkan berita media sosial seperti Facebook dan Twitter atau informasi ponsel seperti WhatsApp sangat cepat sehingga tidak dapat tersaring dengan baik. Berita hoak merupakan berita palsu dan bahkan pembuatnya sendiri tidak dapat menjelaskan kebenarannya. Berikut ini adalah alasan mengapa konten scam tersebar luas di jejaring sosial. Yang pertama hanyalah upaya untuk mencari sensasi di internet dan media sosial, hanya bergabung agar terlihat lebih menarik, memojokkan pihak tertentu atau kampanye hitam, niat untuk adu domba dan secara sengaja menyebabkan kecemasan dan keresahan. Dalam mengenali penipuan, masyarakat harus terus diedukasi agar dapat secara sadar mengidentifikasi berita palsu yang disebut hoax yang masih tersebar luas di dunia maya. Ciri-ciri hoax diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari situs yang tidak terpercaya. Cirinya, tidak ada tim editorial jika ini adalah situs berita, tidak ada keterangan pemiliknya, informasi tentang penulis yang tidak jelas atau halaman web di blog, domain tidak jelas, nomor telepon dan email pemilik tidak terdaftar. Kalaupun ada, tidak bisa dihubungi. Ciri yang kedua, sarankan agar Anda mengklik, membagikan, dan mengklik teks dengan nada yang berlebihan. Misalnya, jika Anda seorang Muslim, klik, rugi jika tidak diklik, like dan bagikan sebelum terlambat, satu-satunya kesempatanmu ada di sini, bagikan artikel ini agar keluarga Anda tidak menjadi korban, dan seterusnya. Yang ketiga, penyebarannya dilakukan melalui akun media sosial cloning atau palsu. Ciri-ciri umumnya adalah sebagai berikut, foto profil gadis cantik, seperti yang bisa Anda lihat dari wall, statusnya sangat sedikit, hanya yang paling baru dibuat, bukan ID lama atau bukan ID asli, dan penampilan seksi dan vulgar. Berita hoak dapat diatasi dengan beberapa cara agar tidak mudah disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu waspadai judul yang provokatif, perhatikan alamat situs, periksa keaslian foto, periksa faktanya, bergabunglah dengan grup diskusi anti hoak. Di bawah ini merupakan berbagai contoh berita hoak, diantaranya sebagai berikut. Hoak berita tentang telur palsu atau telur plastik. Ini sering kita lihat di sosial media, khususnya di Facebook yang eh, nilainya lebih banyak atau frekuensi hoaknya lebih banyak. Kemudian hoak berita tentang penyerangan tokoh agama sebagai tanda kebangkitan PKI. Kemudian hoak berita tentang kartu nikah dengan 4 foto. Hoak berita tentang telepon disadap dan chat di WhatsApp dipantau pemerintah. Soal latihan. Setelah kita mempelajari materi tentang analisis berita hoak, silahkan kalian buat kelompok dengan anggota setiap kelompok berjumlah 4 siswa, kemudian silahkan buat film pendek mengenai analisis berita hoak. Kemudian kalau sudah selesai membuat video pendek, silahkan upload di channel YouTube kalian. Kemudian gabungkan ke dalam playlist berita hoak di
https://sid playlist berita hoax. Nanti tampilannya akan seperti ini, jadi eh, eh, berita hoax kalian atau cerita pendek akan berada di bawah di sini. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Silahkan kita terus menebar manfaat dengan sedikit materi atau menyebarkan kebaikan. Terima kasih telah menyimak materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.